Mandi malam menyebabkan paru-paru basah. Ya, ini juga banyak ya paradigma di masyarakat ya. Jadi kekhawatiran gitu, apalagi orang tua gitu kan, kadang-kadang menyuruh anak, jangan mandi malam-malam lah, nanti bisa sakit paru-paru basah. Nah, ini juga menurut saya sebuah mitos ya. Kalau kita bilang itu kenapa mitos ya, karena penyakit paru-paru basah yang banyak dikenal masyarakat itu penyebabnya paling sering karena infeksi. Itu bukan karena Karena air mandi. mandi ya, justru kita harus tetap mandi ya menurut saya ya, di waktu kapanpun selama badan kita merasa kotor gitu. Jangan sampai karena sudah malam badan kita udah kotor malah kita nggak mandi kan gitu, itu juga jadi salah gitu ya. Halo dok, selamat datang di seri Tanya Dok. Dan kali ini kita akan membahas seputar mitos atau fakta mengenai kesehatan. Ya. Nah, yang pertama dok, mitos atau fakta masuk angin hilang jika kita kerokan dok? Masuk angin hilang jika kita kerokan. Kalau dalam istilah kedokteran, penyakit masuk angin pun sebenarnya nggak ada ya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin dari masyarakat itu berpendapat masuk angin itu sebagai keluhan ya, lebih ke arah keluhan di dalam tubuh mereka. Biasanya yang sering saya temui di praktek itu mereka mengeluh masuk angin pada saat saya tanya itu lebih ke arah keluhan seperti badannya rasa tidak nyaman gitu ya, atau seperti meriang mungkin, atau ada nyeri kepala. Kadang-kadang ada tambahan keluhan seperti tidak nyaman di perut ya, nyeri, atau ada keluhan mual gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kalau sembuhkan dengan cara kerokan, menurut saya itu sebuah mitos ya, mitos kepercayaan lah. Kenapa kalau saya bilang itu mitos? Karena sebenarnya kerokan itu kan semacam metode ya, metode penekanan dan menggores ya dengan benda keras ya. Karena kalau dengan jari sih mungkin tidak muncul ya, kalau dilihat itu kan habis tanda merah gitu kan, itu kan sebenarnya kalau dengan tangan tidak mungkin, tapi kalau dengan benda keras itu memungkinkan. Nah, sebenarnya kenapa mereka bisa bilang dengan kerokan itu bisa hilang, karena sebenarnya hanya merubah sensasi saja dari yang sebelumnya keluhannya mungkin di bagian dalam tubuh mereka gitu ya. Begitu kerokan tuh kerasa keluhannya berpindah gitu, ngerasanya lebih nyaman di belakang gitu. Jadi menurut saya itu sebuah mitos ya. Oke, cukup jelas dok. Nah yang kedua, panas dalam itu sebuah penyakit. Nah itu dia tadi, sama juga seperti tadi. Kalau istilah panas dalam itu sebuah penyakit juga di dalam kedokteran itu tidak ada gitu. Nah, keluhannya memang yang paling sering juga kita temukan di praktek-praktek pribadi saya atau di rumah sakit itu mereka mengeluh tidak nyaman di daerah tenggorokan sampai ke bagian pencernaan bagian atas ya. Ya bisa tadi mungkin disebabkan karena mau radang tenggorokan gitu ya, atau mungkin sebelumnya mereka punya riwayat atau histori penyakit seperti MAH ya, atau kalau dalam bahasa kedokterannya penyakitnya gastritis seperti itu. Jadi keluhannya sebenarnya disebabkan karena asam lambung mungkin yang meningkat gitu ya, atau biasanya hawanya ya, karena itu kan sifatnya asam ya. Jadi panas dalam itu sebenarnya bukan bisa berbicara fakta atau mitos, tapi memang panas dalam itu bukan sebuah penyakit, tapi berupa keluhan atau tanda saja. Gejala ya. Gejala, betul. Panas dalam. Yes, seperti itu. Oke. Nah yang ketiga dok, makan wortel bisa hilangkan mata minus. Ya, makan wortel itu
salah satu jenis sayuran yang nutrisinya banyak ya, tapi memang yang kandungan yang cukup tinggi itu vitamin A. Tapi kalau zat yang di dalam wortel sendiri itu beta karotin. Memang salah satu fungsi beta karotin itu menjaga kesehatan mata gitu ya. Tetapi kalau kita bilang apa tadi rabun jauh atau apa? Minus ya. Minus itu kan kalau bahasa umumnya banyak orang bilang itu rabun jauh ya gitu. Kalau bahasa kedokterannya penyakitnya namanya miopia. Nah, miopia itu ya karena sudah terjadi masalah di bagian lensa mata sebenarnya. Makanya kan pengobatannya dengan menggunakan kacamata minus. Nah, makanya tadi disampaikan jadi penyakit minus kan gitu. Nah, atau dengan operasi kalau dengan teknologi yang sekarang ya di dunia kedokteran bisa. Tetapi kenapa saya bilang itu mitos ya karena kalau sudah terjadi penyakit mata minus tadi ya tidak bisa disembuhkan dengan hanya kita mengkonsumsi makanan sejenis wortel, apalagi kalau konsumsinya dalam jumlah sedikit. Menjaga kesehatan mata saja butuh konsumsi wortel yang dalam jumlah yang cukup banyak sehingga kesehatan mata bisa tetap terjaga, tetapi itu secara keseluruhan ya, itu sel-sel mata atau jaringan di mata menjadi lebih baik lah seperti itu. Tapi kalau untuk mengobati saya rasa itu sebuah mitos. Jadi nggak bisa ya kita matanya tadi rambut jauh makan wortel banyak-banyak. Ya mungkin matanya lebih sehat untuk kondisi penyakit yang lain ya, tetapi kalau mata minusnya saja sendiri menurut saya itu tidak bisa disembuhkan. Oke, dok. Yang keempat, mandi malam menyebabkan paru-paru basah. Ya ini juga banyak ya paradigma di masyarakat ya. Jadi kekhawatiran gitu, apalagi orang tua gitu kan kadang-kadang menyuruh anak jangan mandi malam-malam lah, nanti bisa sakit paru-paru basah. Nah ini juga menurut saya sebuah mitos ya, mitos karena paru-paru basah sendiri sebenarnya kalau di dalam dunia kedokteran itu penyakit yang dimana di dalam paru-paru kita itu banyak terdapat cairan yang abnormal, karena kan paru-paru kita tuh kan harusnya isinya oksigen dan sebagainya ya. Cuman di dalam jaringan paru-paru terdapat banyak cairan. Nah, itu biasanya banyak disebabkan beberapa jenis penyakit di paru gitu ya. Paling sering yang ditemuin di masyarakat ya penyakit seperti pneumonia pada anak gitu, atau dewasa juga bisa terjadi gitu ya. Nah, kalau kita bilang itu kenapa mitos ya karena penyakit paru-paru basah yang banyak dikenal masyarakat itu penyebabnya paling sering karena infeksi. Itu bukan karena mandi ya, justru kita harus tetap mandi ya menurut saya ya, di waktu kapanpun selama badan kita merasa kotor gitu. Jangan sampai karena sudah malam badan kita udah kotor malah kita nggak mandi kan gitu, itu juga jadi salah gitu ya. Nah itu sih menurut saya. Oke. Yang kelima nih, ini banyak juga orang tanya, banyak makan mie instan menyebabkan usus buntu dong. Nah ini juga salah nih pola pikirnya ya. Jadi usus buntu sendiri itu kalau di dunia kedokteran atau medis itu penyakitnya disebut sebagai appendicitis ya. Kalau orang awam memang usus buntu ya. Nah itu penyebabnya banyak nih, karena mungkin kelainan anatominya sendiri gitu ya dari usus buntu gitu ya. Usus buntu itu memang sebenarnya sudah organ yang ada gitu di tubuh kita, dan itu bukan sebuah penyakit sebenarnya, tetapi pada saat terjadi peradangan atau appendicitis tadi itu bisa menyebabkan keluhan ya macam-macam ya, nyeri perut yang pertama mungkin terjadi ya. Nah, penyebabnya sendiri sebenarnya bukan karena kita makan sesuatu yang seperti tadi mie instan gitu ya, tapi memang penyebabnya yaitu tadi ya bisa terjadi kelainan anatomis atau sumbatan karena ada tumor mungkin di daerah organ usus buntu tadi gitu, atau terjadinya peradangan usus besar yang berulang gitu ya, atau paling sering karena bisa juga terjadi karena konsistensi feses atau tinja gitu ya, itu yang keras di situ sehingga kuman-kuman berkembang sehingga terjadi peradangan. Jadi
Mie instan mungkin kalau dibilang penyebab ya tidak, tetapi kalau kita kebanyakan mie instan juga menurut saya juga nggak bagus gitu ya. Ya lebih aman kita makan yang tinggi serat ya, karena itu tadi penyebabnya karena penyebabnya terjadi karena tinja atau feses yang menumpuk di situ. Oke, cukup jelas dok ya. Makasih banyak dokter Tian sudah menjawab beberapa mitos fakta. Siap. Kami tunggu di seri Tanya Dok selanjutnya ya dok. Baik, terima kasih.